Selamat datang di Curhat Kalian. Di segmen ini Mimi bakal bacain DM-DM yang udah masuk ke TikTok Mimi, tapi nggak sempat Mimi bales lewat video di TikTok karena terlalu panjang jawabannya. Dan buat teman-teman yang belum follow akun TikTok Mimi, ini di akunnya di bawah, silahkan di follow. Mau kasih tahu ya, ini adalah konten dewasa, isinya adalah curhatan-curhatan rumah tangga, dan disclaimer, Mimi bukan marriage expert. Mimi bahkan gagal dalam pernikahan. Jadi semua pembahasan di sini sifatnya my own very personal point of view. Nggak harus diikutin dan tetap harus ikutin kata hati sendiri. Mimi juga bukan ngasih solusi mutlak buat permasalahan rumah tangga teman-teman. Jadi mohon tetap difilter sesuai dengan kondisi rumah tangga masing-masing. Oke, jangan lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Mimi, subscribe. Tolong di subscribe, like, dan komen supaya aku setiap hari semakin semangat membaca DM-DM kalian. Oke, jeng. Nih tombolnya cetek. Baiklah, kita langsung masuk ke cerita pertama. Ini ada cerita dari KS, sebut saja namanya S ya, bukan S dondong, bukan S melon. Ini adalah KS. Oke, saya salut dengan wanita yang berani hidup sendiri dan terlihat bahagia. Terlihat loh, seperti saya terlihat bahagia, padahal saya udah gila sebenarnya. Saya yakin banyak wanita yang tidak berani mengambil langkah berpisah karena mikirin anak. Saya juga begitu. Saya seorang yang berpendidikan cukup tinggi, tapi suami juga begitu. Suami pernah beberapa kali mukul dan jarang kasih nafkah, sementara saya bukan tipe wanita yang suka minta-minta. Yang naksir saya banyak loh, Mi. Bukan berarti saya tidak cukup menarik, tapi kenapa suami selalu menganggap saya salah? Kurang apa coba? Saya kerja, masak juga nggak ada RT, ngurus nggak ada ART, ngurus anak sendiri, dan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan juga. Ortu saya semua berpendidikan, dibanding keluarga suami yang rata-rata menengah ke bawah. Jauh lah dibanding keluarga saya, tapi kok punya laki begini banget ya? Tolong identitas saya disamarkan, saya hanya perlu teman curhat. Oke KS, dari ceritanya KS ini sepertinya KS bukan lagi ngomongin pengen perceraian ya. Ini mah unek-uneknya ibu-ibu, kebingungan gitu menjalankan rumah tangganya, tapi posisinya kayaknya KS ini masih tetap mau memperjuangkan rumah tangga karena anak. Cakep ya, sah-sah aja sih Kak ya. Sah-sah aja untuk tetap bertahan di rumah tangga yang istilahnya kita ngerasa punya pasangan toksik. Sah-sah aja kalau pertimbangannya adalah hal-hal yang emang layak untuk kita perjuangkan, especially adalah kebahagiaan anak gitu. Karena biar bagaimanapun anak tumbuh dengan orang tua yang utuh, jelas secara mental beda dengan anak-anak yang tumbuh dari keluarga broken family, walaupun keluarga yang utuh tidak menjamin kondisi mental anak yang penuh kebahagiaan juga ya. Jadi menurut Mimi biar gimana pun ya tergantung lagi sama kondisi kehidupan yang kita tawarkan sih. Kualitas kehidupan dan kualitas kebahagiaan kita tawarkan, yang kita upayakan untuk dapat kita kasih ke anak-anak, sebenarnya balik ke situ lagi. Jadi baik menikah tapi tidak bahagia, ataupun single mom tapi bahagia gitu ya, atau pokoknya intinya mau menikah mau single mom, kalau kita bisa menawarkan kehidupan yang emang full of love and happiness ke anak-anak, menurut Mimi broken home atau tidak broken home-nya sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu. Tapi it's good, Mimi apresiasi bahwa di luar, bukan cuma sekedar apresiasi sama KS ya, tapi Mimi mau apresiasi ada begitu banyak perempuan di luar sana yang sikapnya tuh kayak KS ini ya. Jadi ya gue emang gak happy dalam rumah tangga ini, tapi demi anak-anak gue akan bertahan. Mimi appreciate banget buat kekuatan ya. Apalagi kalau dari cerita KS ini, dia adalah seseorang yang mampu gitu loh, seseorang yang capable enough to live her own life gitu. Tapi bahkan dengan kondisi yang sangat mandiri dan sangat mampu sekalipun, dia tetap memilih kebahagiaan anak-anak over her own happiness gitu. Jadi Mimi salut sih dengan istri-istri yang ada di posisi ini dan mengambil keputusan ini. Yang Mimi mau garis bawahi paling ini kan KS ini kayak cuma lagi curhat aja ya, supaya dia mungkin perasaannya lebih enak, lebih lega. Ngejalanin rumah tangga ini tuh bisa lebih ringan lah gitu rasanya. Jadi hal yang paling Mimi bisa sampaikan ke KS, kebahagiaan itu Kak, kebahagiaan itu rasa dihargai, rasa disayangi, rasa dispesialkan. Percayalah dalam hidup itu ternyata datangnya nggak cuma dari suami loh. Ada banyak banget kebahagiaan-kebahagiaaan yang bisa kita ambil dari mana-mana aja. Gampangnya tuh gini, emang bahagia disayangin suami doang. Istilahnya tuh bahasa gampangnya gitu ya. Emang bahagia karena dicintain, disayangin, dimanjain suami doang. Bahasa gampangnya gitu. Jadi kalau kita emang peduli sama kesehatan mental kita, kalau kita emang peduli sama kebahagiaan batin kita, kita pasti akan lebih suka memilih untuk memikirkan hal-hal yang bikin kita ngerasa happy.
instead of memikirkan hal-hal yang gak bisa kita rubah. Memang easier said than done ya, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Cuman Mimi bisa ngomong ini karena Mimi udah praktekin gitu, Mimi udah praktekin sendiri. Contoh gini ya, perempuan-perempuan atau istri-istri yang memutuskan untuk meninggalkan suami-suami dajalnya itu bukan berarti dia hidupnya bahagia loh. Bukan berarti oke, gue tinggalin nih suami dajal terus dia baik-baik saja, langsung enggak juga. Proses meninggalkan suami mau sedajal apapun, istri dimanapun di seluruh belahan dunia ini pasti akan mengalami yang namanya fase galau dulu. Pasti akan mengalami yang namanya fase kejatuhan dulu. Pasti akan mengalami fase dimana mentalnya belum terseok-seok dan terperosok banget. Sangat hancur, itu pasti dialamin sama semua istri yang bahkan memutuskan untuk bercerai. Ya, tapi dengan memiliki keinginan, dengan memiliki sikap bahwa I will only focus on thing yang membuat gue merasa lebih ringan dan merasa lebih happy. Itu kalau diaplikasiin lama-lama semua hal-hal yang menghancurkan kita itu akan tergeser gitu loh, akan hilang. Then we can enjoy life gitu, sehingga akhirnya kita bisa enjoy life dalam kondisi apapun yang kita pilih gitu. Dan menurut Mimi sebenarnya hal yang dibutuhin sama KS nih ini, KS harus memutuskan dengan sungguh-sungguh ya Kak, memutuskan dengan sungguh-sungguh dan dengan yakin bahwa oke, hidup gue boleh, rumah tangga gue boleh tidak bahagia, tapi aku jangan. Oke, rumah tangga gue boleh nggak bahagia, tapi hidupku dan anak-anak jangan. Jadi kalau udah punya niat yang bener-bener ya, yang bener-bener kayak niatnya tuh tinggi banget, nanti akan ketemu kok jalannya. Memang nggak langsung, oke, gue malamnya sebelum tidur gue punya niat, aku punya niat yang tinggi untuk mau memikirkan yang bahagia. Besoknya langsung, wow, aku sudah lupa, nggak begitu ya. Prosesnya nggak begitu. Tapi dimulai dari niat yang secara konsisten dan terus-menerus dirawat niat itu, pelan-pelan jalan akan terbuka. Nanti akhirnya KS akan tahu tuh, kalau kondisi seperti ini, aku akan seperti ini meresponnya. Oh, kalau lagi begini, aku maunya begini ngeresponnya gitu loh Kak. Nanti pelan-pelan tuh cara-cara lama yang bikin kita sakit hati dan hancur itu akan berubah dengan sendirinya. Jadi cara-cara yang baru yang membuat masalahnya mungkin akan tetap terjadi, tapi cara kita nyikapin dan ngerasain itu udah beda gitu. Ini kalau menurut Mimi gitu ya. Jadi ya itu, keinginan untuk ingin dicintai, dihargai, disayangi suaminya memang harus diilangin. Nggak apa-apa loh, nggak apa-apa banget loh Kak punya kenyataan bahwa aku tidak disayangi dan tidak dicintai, tidak dihargai suamiku, itu nggak apa-apa. Itu nggak membuat kita hina, nggak membuat kita lebih rendah daripada monyet, nggak gitu ya. Itu bukan kesalahan kita, it's okay. It's okay to be hate by our own husband, it's okay to be treated unwell by our own husband selama kita masih committed untuk ada di rumah tangga demi anak-anak. Nggak apa-apa, karena aku bisa mendapatkan kebahagiaan dari banyak hal di dunia ini yang Tuhan kasih gitu. Itu sih kalau menurut Mimi itu ya. Kalau keputusannya adalah seperti yang KS ini, kayak aku tetap mau menjalin rumah tangga ini Tan, aku cuman kayak butuh teman curhat aja gitu. I think if I'm your best friend, that's the thing that I will suggest you. Seperti itu. Oke KS, good luck. Semoga happy terus, pokoknya bisa menemukan happiness yang lebih lagi sama anaknya ya. Amin. Next, kita ke KY. Mi, kalau suami jujur semua dengan kita, bahwa dia punya perasaan sayang dengan wanita lain, bagaimana? Lu pada kenapa sih suami? Ada pantes-pantesnya lu. Dikata udah kawin, udah beranak, anak pada gelinding di rumah, pada ingusan, pada berak di celana. Lu samperin bini lu, perlu banget lu ngomong lu cinta sama perempuan lain. Lu kenapa? Astagfirullahaladzim. Emosi, gue baru baca sampai segini doang. Kenapa sih lu orang laki? Gue kagak ngerti gue. Hah? Kalau lu rapi amat gak apa-apa lu begitu. Kata duit kagak gablek. Ntar panjang, ntar kagak. Ntar keras, ntar kagak. Begitu aja lagu lu selamit. Astagfirullahaladzim, emosi gue. Dia bilang kalau dia gak bisa berhenti sekarang, tapi nggak tahu ntar, karena posisinya sekarang juga udah LDR sama perempuan itu. Apakah saya harus menghargai kejujurannya? Yang dimaksud menghargai kejujuran itu bukan kelaknatan yang begini, sayang ya, sayang Mimi, astagfirullahaladzim. Dengan membiarkan mereka tetap berhubungan atau menghentikan hubungan mereka. Aduh, ini menurut kayaknya KY ini kena mental ya, karena
Kalau perempuan kebanyakan, justru dia urusan belakangan deh tuh, dia orang berdua masih berhubungan apa enggak, urusan belakangan. Yang penting gue udah denger begini ya gue maju dulu lah, ya kan? Ya kan, gue garuk dulu lah tuh perempuan kan yang bener begini harusnya gitu. Tapi kayaknya udah kena mental banget ini. Tapi gue juga jadi lu pasti kena mental, gimana sih kita kawin sama laki, tiba-tiba tuh laki dateng kita, sayang, mohon maaf banget. Masa aku jatuh cinta lagi sama perempuan, sayang, gimana ya? Gimana nggak kena mental, astagfirullahaladzim. Lagi ngapa sih lu, modelan lu pada begini amat orang laki, astagfirullahaladzim. Udah, sekarang gimana ini? Kalau Mimi, baik lagi kalau Mimi. Aduh, gitu sulit memberi masukan. Kalau gue sih nggak terima banget ya. Ya tapi kan gue lebih gampang nih ngomong, bukan posisi gue ya. Semua perempuan juga menurut Mimi kalau denger pasti, ih gue mah gak mau banget gituin. Ya iya. Tapi kalau dijalanin ya seperti yang Kak Ye ini, kebingungan gitu kan. Pasti malah jadi kena mental sendiri gitu loh. Sekarang Mimi paling cuman bisa bilang, kalau Mimi jadi kamu, pastinya Mimi samperin lah. Bukan samperin, maksudnya pasti Mimi ngomong lah nih ya. Kalau suami berselingkuh dan kita tahu orangnya siapa, kalau Mimi menyarankan untuk walaupun cuma 1 kali ya, samperin selingkuhannya. Atau kamu ngomong sama dia, kasih tahu, kita harus kasih tahu ke dia siapa ratunya gitu loh ya. Terserah deh lu mau nyamperin buat tuh jambak, buat tuh cakar, buat tuh gigit, kalau sekali lu atur. Yang penting dia jangan sampai modar ya, dia jangan sampai kenapa-napa ntar lu masuk penjara. Kalau enggak ntar dia masuk rumah sakit, jadi malah ada masalah baru ya. Tapi intinya kalau Mimi, kita misalnya suami selingkuh nih, kita tahu selingkuhnya mana, biarpun sekali tetap harus didatengin itu perempuan. Intinya untuk kasih tahu dia bahwa yang lo hadapin gue, ya, lo jangan macem-macem gitu loh. Di sini gue ratunya. Perkara nanti di belakang laki kita tetap ngedajal sama dia, pokoknya intinya tetap kita pasang badan dulu di depan dong. Itu adalah bagian dari ikhtiar kita untuk menghentikan perjinahan dia sama suami kita gitu loh. Kalau Mimi ya, tapi 1 kali aja cukup ya. Jangan lu teror dia berkali-kali, jadi kesan jadi kayak lu yang ngejar-ngejar dia gitu kan. Jangan begitu dah. Sekali boleh. Bahkan kalau menurut Mimi penting untuk nyamperin 1 kali aja. Komunikasi 1 kali aja tuh, amin tuh pelakor ya. Pokoknya intinya untuk lu kasih tahu ke dia bahwa lu ngadepinnya gue, ya. Gua gak ada takutnya gue kalau gue bener, apalagi ya. Terus gue ratunya di sini, mau apapun ceritanya, gue istri sahnya, duit semua gue yang pegang, say, itu cuma dipakai doang, lu cuma dikangkangin sama dia, udah begitu udah. Bodoh amat deh, mau itu cuman istilahnya omongan mulut lu kayak apa, intinya tetep harus pasang badan dulu dong di depan pelakor. Abis itu udah pulang ke rumah, mau dikata lu goler-goleran, kalau tempat tidur lu nangis, urusan belakangan ya. Yang jelas, kalau ditanya lebih perlu yang mana daripada mengikhlaskan dia untuk tetap berhubungan gitu ya, menurut Mimi itu rada aneh. Kalau menurut Mimi ya jangan. Kamu harus bersikap seperti kamu adalah seorang istri sah. Kamu melakukan itu untuk bagian dari untuk menyelamatkan rumah tangga kan, untuk menyelamatkan rumah tangga kamu. Bahwa setelah kejadian itu mungkin suami kamu diam-diam masih jalan sama dia, mungkin dia juga tetap wawewa, itu urusan belakangan gitu loh. Yang penting kamunya udah action di depan gitu loh untuk yaitu ikhtiar mempertahankan rumah tangga. Setelahnya yang perlu untuk kamu lakukan adalah justru untuk ya balik lagi. Mimi cuman berkali-kali cuman bisa bilang fokus sama diri sendiri. Harus bisa fokus sama diri sendiri. Susah deh. Kalau kita nggak bisa fokus sama diri sendiri, masih tetap mikirin suami dan selingkuhannya, masih dibudakin nih pikiran kita ya. Dikerjain terus tuh ya, pokoknya lagi ngapain aja ingetnya dia sama selingkuhan. Kan kita kan dibudakin sama pikiran kita sendiri ya. Intinya lo masih bersedia deh dibudakin sama pemikiran-pemikiran yang nggak bikin lo happy tentang mereka berdua. Ya itu mah kesalahannya di lu. Kalau 1-2 bulan pertama baru tahu, wajar. Kita kan cuma manusia ya. Kita istilahnya bukan botol aqua gitu, kita bukan teh kotak ya, yang pokoknya diapain aja udah gitu bentuknya, nggak begitu. Kita kan manusia nih, ada hati, ada perasaannya, ada jantungnya nih ya, ada degup-degup jantungnya. Jadi wajar kalau waktu awal mengetahui ya pasti kita akan jatuh dulu. Tapi kalau kamu udah lewat some certain time, tetap membiarkan itu membudaki pikiran kamu, menurut Mimi it's not right gitu ya. It's not right. It's not right-nya bukan ke siapa-siapa tapi ke diri kamu sendiri gitu. It's not, itu bukan cara menjalani kehidupan yang semesta mau ya. Itu bukan kenapa kita dilahirin ke dunia, ngerti nggak ya? Kita tuh nggak dilahirin ke dunia ini untuk terseok-seok dalam rasa gak berguna gitu loh, oke? Kalau kamu bilang apakah aku harus mengikhlaskan? Ya tentu tidak ya sayang Mimi ya. Kalau lu mengikhlaskan dia untuk tetap berhubungan sama selingkuhannya dengan alasan
sampai nunggu suami lu sanggup. Kalau gue dengernya aja tuh gue sebagai perempuan gue merasa terhina banget sih gue. Maksudnya kayak ya emang lu Brad Pitt gitu loh. Gue bisa kayak gitu kok mulut kau gitu loh. Ya enak banget ya sayang, maaf ya. Aku aku selingkuh, aku cinta sama dia. Tapi tenang aja, nanti aku pelan-pelan kalau aku udah ilfil sama dia, nanti aku baru tinggalin karena kita juga sekarang udah LDR kok. Aduh. Ada kue cabai nggak? Kayak mana ya kalau dikata berani ada orang laki, suamiku ngomong gitu. Beraninya, ku gosoknya mulutnya, kau tahu. Kayak ini tuh udah penghinaan banget menurut Mimi. Tapi bukan penghinaan yang membuat kita terhina ya, bukan itu. Penghinaan yang membuat pernikahan ini tuh enggak. You supposed to not to do that gitu. You supposed to not to say that gitu. Sebenarnya in the first place enggak. Ini bukan sebuah kejujuran yang perlu untuk dihargai sebenarnya. Ini adalah sebuah fakta yang harusnya segera disikapi oleh Mbak Y, ya Kak Y, dengan pemikiran yang jernih gitu loh. Dan untuk punya pemikiran yang jernih tentu itu bukan sekarang waktunya karena baru tahu ya. Tapi you need to make some time for yourself lah. Menurut Mimi Mimi tuh orangnya, Mimi biasa kayak punya sistem kalau Mimi abis kena kabar buruk atau ditimpa sebuah ujian, Mimi tipikal perempuan yang selalu ngasih waktu paling lama hancurnya itu 3 bulan. Itu paling lama. Ini sebenarnya self defense mechanism yang Mimi buat sendiri ya. I don't know kalau ini mungkin bisa jadi idea juga buat teman-teman lain supaya bisa cepat move on dari sebuah masalah yang dirasa berat. Tapi Mimi tipikal yang begitu. Kalau misalnya masalahnya berat banget, Mimi akan selalu ngomong sama diri sendiri, I will be sorrow for the next 3 months. But after that, I will clear my mind and I will decide what I have to do next with my life gitu. Mimi bisa tipikal yang kayak gitu. Mimi nggak bisa membiarkan diri Mimi ini carried away. Just carried away, just like flow like water gitu. Nggak bisa. Karena kalau kayak begitu, karena kalau mau diikutin terus ya sebenarnya yang ada itu ya hanya kesedihan. Kalau mau terus-terusan diikutin gitu ya, tapi kan nggak boleh begitu gitu. Nah, sebenarnya menentukan berapa lamanya aku akan ada di tahap kesedihan ini tergantung dengan masalahnya apa gitu. Tapi kalau Mimi paling lama itu 3 bulan. So I can be sad for only 3 weeks or 4 weeks or 1 bulan or 1 bulan. Balik lagi ini self protection mechanism masing-masing orang beda-beda, tapi itu salah satu hal yang Mimi lakukan supaya Mimi nggak terlalu lama lah ada dalam kegalauan gitu ya. Jadi no sayang Mimi, ini bukan sebuah kejujuran yang untuk dihargain. No, ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa dihargai. Ini adalah sebuah perbuatan yang hina yang dilakukan sama suami kamu. Bukan ke kamu tapi ke pernikahan kalian dan ke dirinya sendiri sebetulnya. Mimi cuma minta take some time, seberapa banyak waktu yang kamu butuhkan yang menurut kamu paling pas untuk kemampuan kamu. Terus think clearly gitu loh, think clearly. Berpikirlah sejernih mungkin, ambil decision yang terbaik. Kalau punya anak dan suami bekerja, juga laki-laki yang bertanggung jawab, masukkan itu ke kolom pertimbangan-pertimbangan yang mungkin akan kamu masukkan ke kolom-kolom memberikan kesempatan kedua gitu loh. Karena kalau kondisinya punya anak ya, dan suami adalah suami bertanggung jawab. Kalau enggak sih mungkin malah lebih ringan sebenarnya untuk bisa ambil keputusan. Tapi yang jelas bahwa kamu menganggap ini kejujuran untuk membebaskan dia tetap jalan nama selingkuhannya, it's a big no. It's a big no. Unless kamu emang siap di poligami ya. Kalau udah begitu kita udah bahasnya udah beda nih ya. Ya sama tadi itu, kalau menurut Mimi mengikhlaskan dia dengan selingkuhannya itu bukan kualitas sikap seorang istri sah sih. Kalau kamu adalah istri sah, tahu suamimu berselingkuh, yang akan Mimi lakukan adalah Mimi akan samperin selingkuhannya satu kali, just one time. After that, gue nggak peduli mereka masih berhubungan apa nggak, but just one time. Gue akan samperin, gue akan kasih tahu sama dia bahwa lo menghadapi gue. I will not afraid, gitu loh. Dan posisi gue adalah istri sahnya di sini. I'm the queen, gue adalah ratunya. Karena dia memang harus tahu itu. Mungkin dia nggak pernah tahu kamu siapa karena suami kamu selalu ngomongin hal yang jelek-jelek tentang kamu. We never know. Jadi sebenarnya either kamu sendiri, either tuh pelakor dan either suami kamu memang harus tahu bahwa you're the queen, we're the queen. Bahkan mungkin kita melakukan itu ya untuk kita ngeboost self esteem kita juga. Paham nggak nih Kaye maksud Mimi? Semoga menjawab ya. And once again I'm really sorry buat yang terjadi di rumah tangga kamu. Pokoknya mudah-mudahan segera berlalu ya, masalah apapun itu yang beratnya tuh kayak begini.
Oke, guys, udah dua kayaknya udah dua pertanyaan, udah dua DM Mimi bacain hari ini. Thank you so much yang udah pada sharing cerita ke TikTok Mimi. Mimi akan coba untuk bacain atau balesin langsung di TikTok. Kalaupun Mimi nggak sempat balesin di TikTok, Mimi akan jawabnya lewat YouTube video. Semoga teman-teman suka nontonnya dan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube channel Mimi biar aku semakin semangat pastiin konten buat kalian. Sampai ketemu besok di episode jalan kalian lainnya. Dah!